Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih membangunkan kita dari tidur, sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Allahumma salli ala Muhammad, kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawatnya kita ini Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua di hari kemudian kelak. Amin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah bersabda, la yanbaghi lil akili ayakuna dha'inan illa fi salasin. Tidak pantaslah bagi orang berakal, tidak pantas bagi orang beriman ayakuna dha'inan untuk menghabiskan waktunya illa fi salasin, kecuali hanya 3. Ya. Yang pertama, tazawudin lima'adin. Yang pertama waktu kita pakai untuk tazawudin lima'adin, untuk mempersiapkan bekal kita untuk hari akhiratnya nanti. Yang kedua, murammatil lima'ashin. Waktu kita pakai untuk mencari kehidupan kita di dunia. Yang ketiga, kata Rasulullah, aulazzatin fi ghairi muharramin. Kita menikmati kesenangan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama menambahkan bahwa yang bagi lil akili, maka pantas bagi orang-orang yang berakal itu ayyakuna lahu arba'a sa'atin. Ulama salaf menambahkan bahwa orang berakal, orang beriman itu sepantasnya atau seharusnya punya waktu 4. Jadi 24 jam Allah kasih kepada kita, 24 jam dalam sehari Allah berikan kepada kita. Kata ulama, kita bagi 4. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Kata ulama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Yang pertama waktu kita pakai adalah yunaji fiha rabbahu, untuk bermunajat kepada Tuhan kita, kepada Allah. Yang kedua, sa'atu yuhasabu fiha nafsahu. Yang kedua adalah waktu kita pakai untuk bermuhasabah, menghitung-hitung diri kita. Berapa amal yang kita sudah perbuat, berapa dosa hari ini kita sudah perbuat, berapa amal baik yang kita sudah perbuat. Kemudian yang ketiga, sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah. Waktu 24 jam itu yang ketiga kita pakai adalah kita pakai waktu itu untuk memikirkan fi sun'illah, tentang ciptaan Allah ini. Kita pakai waktu untuk belajar, berpikir. Kemudian yang keempat, ulama membagi sa'atu yahlu fiha lihajatihi minal mat'ami wal masyrabi. Kita pakai waktu kita yang keempat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kita.
mencari makan, mencari minum. Jadi hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, Allah memberikan waktu 24 jam kepada kita. 24 jam. Menurut kesehatan, kita tidur yang bagus itu 8 jam. 24 dikurangi 8 berarti sisa 16 jam. Jadi sisa 16 ini kita bagi waktu 4. Kita bagi 4 waktu itu 16 jam. Ya. Pertama tadi kita pakai bermunajah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita bermuhasabah, menghitung-hitung diri kita. Hari ini sudah berapa dosa saya yang saya perbuat? Apakah ada amal baik yang saya perbuat? Apakah saya pernah bersedekah hari ini? Jadi 16 jam itu kita bagi-bagi lagi. Kata ulama, jadi kita bagi empat ini. Di dalam 4 itu, pertama bermunajat kepada Allah, ibadah, salat, berzikir, wirid, baca Quran, sedekah. Ya, itu 4 jam. Kemudian muhasabah kita pakai untuk menghitung diri kita. Yang ketiga kita pakai berpikir atau kita pakai belajar. Dan kalau kita melihat yang 4 ini, amalan dunia kita cuma 1, yaitu yakhlu fiha lihajatihi minal mat'ami wal masyrabi. Untuk kepentingan dunia kita cuma 1, yaitu yang keempat untuk mencari makanan kita. Jadi 16 jam dikurangi 4 untuk mencari dunia kita, berarti sisa 12 jam. Sisa 12 jam. 12 jam itu untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan cuma sholat, mengaji, zikir, wirid, bukan cuma itu. Mencari harta juga bisa jadi ibadah, tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Kalau kita berniat mencari nafkah untuk kebutuhan istri kita, kebutuhan anak kita, maka itu fisabilillah. Allah mencatat sebagai ibadah. Tetapi kalau kita mencari harta hanya sebagai takasur untuk mengumpulkan harta saja, maka itu dosa bagi kita. Alhaakumut takasur. Dosa. Jadi kita perbaiki niat kita. Kenapa? Karena kita banyak yang bekerja, bukannya 4 jam yang kita pakai. Padahal 16 jam itu kita bagi waktu 4 itu. Banyak di antara kita ini kerja dari jam 6 subuh, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 12 jam kita pakai untuk mencari kebutuhan dunia kita. Sementara ulama mengatakan bahwa orang berakal itu 16 jam itu dibagi 4. Dibagi 4. Yang pertama, munajat kepada Allah. Munajat, kita salat. Ya. Habis salat, zikir. Kita mau cari ketenangan, berzikirlah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat kepada Allah, dengan banyak berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi tentram. Kemudian wirid. Ada sekarang ini banyak buku-bukunya dijual. Banyak buku-buku dijual wirid pagi dan petang. Apa gunanya itu? Di dalam wirid itu ada doa atau ada wirid Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, siapa yang membaca doa itu, la yadurruhu syai'a, tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan, yang mencelakakannya. Jadi kalau kita membiasakan diri kita membaca wirid pagi dan petang,
insya Allah Allah akan menjaga kita. Banyak buku-bukunya di toko buku, di depan Babu Salam banyak. Kita biasakan baca. Ya. Kemudian baca Quran. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa baina la yu'minuna bil akhirah hijaman mastura. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka Allah akan menjadikan penghalang di antara kamu dan orang yang tidak beriman, hijaban mastura, ada penghalang. Allah akan menjaga kita. Allah akan menghalangi kita dari orang jahat kalau kita sering membaca Al-Qur'an. Kemudian muhasabah, ini penting. Karena kalau kita tidak pernah muhasabah diri, tidak pernah menghitung-hitung diri kita, maka kita akan terlena dalam perbuatan dosa, terlena dalam perbuatan maksiat. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung. Karena pasti kita semua ini dihitung. Pasti kita dihitung oleh Allah. Ya kan ada nanti apa namanya itu? Alam, namanya alam hisab. Dihisab semua apa yang kita perbuat di dunia ini. Dihisab semua, dihitung semua. Jadi sebelum Allah menghitung-hitung amal kita, kita hitung-hitung dulu. Setiap hari kita hitung. Hari ini saya sudah sedekah berapa? Hari ini saya sudah berbuat salah berapa kali? Itu perlu kita perbuat. Kemudian waktu kita pakai berpikir tentang ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit, penciptaan bumi la ayatil liulil albab. Ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kita pikirkan itu, kenapa bisa langitnya ada di atas tidak ada tiangnya? Kenapa bisa itu ada gunung tidak rata saja begini? Kenapa bisa itu pohon tumbuh naik? Bisa berdekatan cabai dengan tomat, kenapa tidak sama rasanya? Satu pot, tanahnya sama, kenapa bisa tidak sama rasanya? Kita berpikir. Kalau kita tidak mau berpikir tentang itu, kita belajarlah. Apa yang harus kita pelajari? Kita pelajari bacaan sholat kita. Pelajari. Mulai dari doa iftitah. Apakah kita sudah tahu artinya atau belum? Karena kalau kita mau khusyuk dalam sholat, sebaiknya kita tahu arti bacaan sholat kita. Ya, kita pergunakan waktu dalam 24 jam itu tidak berat. Kita pelajari. Oh, hari ini kita belajar artinya doa iftitah dulu. Biar kita bisa menghayati apa bacaan kita dalam sholat. Beda kalau kita tahu dengan tidak. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Pasti tidak sama. Kemudian yahlu li hajatihi fil mat'ami wal masyrabi. Kita mencari nafkah kita di dunia ini, kita perbaiki niat kita. Kita perbaiki niat kita. Karena walaupun sama perbuatan kita, walaupun sama usaha kita, maka pahala yang Allah berikan tidak akan sama. Kita sama kantor, kita sama tempat kerja, tapi boleh jadi balasan yang Allah berikan kepada kita tidak sama. Tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat kita. Makanya kalau kita mencari nafkah hanya niat kita untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak kita, maka itu fisabilillah, Allah mencatat sebagai pahala. Tetapi kalau kita mencari harta, niat kita hanya untuk menumpuk-numpuk, memperbanyak harta, maka itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takasur. Ya. Sesatlah bagi orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, bermegah-megahan saja. Jadi cukup sekian. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة